Saking dia tuh sedih banget, dia nggak mau membuka luka dia lagi untuk tahu cerita tentang dia. Terus yang bikin Pak Otto sedih banget ya pada saat Pak Otto tuh besuk Jessica, karena Jessica tuh bilang, Mola netizen yang tercinta, dalam obrolannya bersama Feni Rose di salah satu program TV swasta, pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan mengatakan, jika banyak wartawan luar negeri yang menanyakan kasus kopi cyanida ini, para wartawan luar negeri itu menanyakan kepada Otto seperti apa kasusnya. Kemudian, ia juga mengaku jika ada salah satu konglomerat Indonesia yang mau membantu kasus ini. Meski begitu, nama konglomerat itu tidak disebutkan oleh Otto. Konglomerat tersebut meyakini jika Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi cyanida ini. Otto Hasibuan pun hanya mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut. Otto mengaku akan berjuang sampai kasus ini selesai. Dia juga berharap pemerintah mengambil bagian dari kasus ini. Tahun depan akan ada pemimpin baru. Ia berharap jika presiden baru nanti bisa mengambil momen ini. Menurutnya ini momen yang penting bagi pemerintah mengambil peran. Ia tidak mau ada sejarah di negara Indonesia ada seorang yang tidak bersalah tapi dihukum dan pemerintah hanya diam. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oh alah, rupanya Bapak waktu sidang kasus Jessica, Bapak sebagai saksi ahli, Bapak itu tidak disumpah ya Pak. Berarti feeling saya selama ini terhadap Bapak seorang profesor, bagaikan daun kering jatuh ke kali, di mana air mengalir di sana dia kendang. Berarti nggak salah dong Pak Slam. Bagus Pak, Bapak nggak disumpah takut kualat Pak ya. Bagus Pak. Anda itu profesor ahli pidana kan? Ahli pidana atau ahli nujum atau ahli apa ya? Saya juga bingung. Anda mengatakan dalam suatu perkara itu tidak boleh didasari oleh prejudice. Prejudice itu adalah prasangka buruk terhadap seseorang yang tidak punya dasar. Lantas statement Anda itu terhadap Jessica, apa yang Anda ucapkan itu? Apa itu bukan prejudice? Anda sebagai profesor ahli pidana, bukan ranah Anda juga untuk mengomentari tentang gestur seseorang. Harusnya dikomentari oleh ahli mikroekspresi atau ahli psikolog. Uji pemeriksaan lie detector, lagian sudah jelas pemeriksaan uji lie detector dia itu lolos. Hasil pemeriksaan ahli psikolog dia itu juga normal, bukan ada kelainan jiwa. Lucu sih kawan, gue berasa kayak ngajarin jaksa belajar hukum, berasa kayak orang awam jadinya dia tuh, jadi aneh. Tapi it's okay lah, mungkin dia perlu dikasih paham kali. Pertanyaannya simpel kawan, emang jarak dari mulut ke lambung tuh berapa kilometer? Seberapa jauh sih? Ada dari Jakarta ke Surabaya atau ke Malang? Atau jangan-jangan antara Jakarta ke Papua jaraknya? Kan deket ini kawan. Jadi kalau memang meninggal karena keracunan bahan tersebut, kenapa harus nunggu 90 menit baru meninggal? Harusnya itu langsung meninggal kawan. Ini nunggu waktu jedanya kelamaan, 90 lebih baru dia meninggal. Lagian lucu kawan, indikasi seseorang itu keracunan bahan tersebut itu tidak berbusa tapi mengeluarkan cairan. Sedangkan jelas-jelas saudara H dan jaksa pun meyakini bahwa M itu mengeluarkan busa dari mulutnya. Sedangkan indikasi atau ciri-ciri seseorang yang keracunan bahan tersebut itu bukan berbusa tapi mengeluarkan cairan kawan. Oke? Dan kebetulan jaksa tersebut sempat menyebutkan berkas tersebut sempat 3-4 kali balikan baru kita teliti. Yang dia cari katanya poin pertama, adakah bahan tersebut di gelas dan kopinya. Yang kedua, siapa yang memasukkannya. Yang ketiga, cara memasukkannya seperti apa. Yang keempat, baru adakah bahan tersebut di tubuh korban. Ini kan kebalik kawan. Ini pola kebalik. Serius, ini benar-benar aku seperti ngajarin orang tersebut belajar hukum atau kuliah hukum lagi. Ini poinnya kebalik semua. Harusnya yang dicari tahu itu di tubuh korban ada racunnya tidak. Itu dulu. Makanya kenapa dibutuhkan otopsi. Indikasinya di tubuh korban ada apa tidak. Kalau memang ada, baru dicek tuh di kopi dan gelasnya itu ada apa tidak. Setelah itu baru dicari tahu dapat bahannya di mana atau cara memasukkannya seperti apa. Ini kan dari awal memang sudah terbalik. Jadi disengaja seakan-akan harus poinnya di akhir dulu yang diambil. Jadi yang dicari itu di gelas dulu. Pertanyaannya di korban ini gelas dan isinya atau tubuh korban? Kan objek utamanya tubuh korban. Kenapa poin pertama mesti di gelas dan kopinya ada apa tidak bahan tersebut? Harusnya orangnya dulu, korbannya dulu yang dicari tahu
ada apa tidak bahan tersebut di tubuh korban. Dari awal berarti kan kita udah tahu intinya harus ada yang dipersalahkan dan ditersangkakan di kasus tersebut, bukan mencari kebenaran yang hakiki. Karena kalau mencari kebenaran hakiki tidak akan semraut seperti sekarang. Jadi memang dari awal pola settingan kasus ini sudah terbaca. Intinya sudah salah dari awal, poin per poinnya sudah terbalik, bukan mencari kebenaran tapi mencari siapa yang harus disalahkan. Dan kebetulan yang patut disalahkan adalah J. Ingat, yang jadi objek utama itu tubuh korban, makanya harus dicari tahu di awal itu tubuh korbannya dulu. Karena yang jadi korban ini bukan gelas dan isinya. Begitu Pak Jaksa. Memalukan banget sih, kok jaksa mesti diajarin hukum. Kuliah lagi deh, apa kuliah di mana sih? Guys, yang bikin sedih banget ya, yang kemarin Pak Oto datang ke lapas nengokin Jessica. Ya, Pak Oto juga cerita kalau ada film Ice Cold gitu. Sebelumnya Jessica juga udah diceritain sama lapas kalau ada film Ice Cold yang menceritakan tentang dia gitu. Tapi tahu nggak, Jessica nggak mau nonton guys. Seandainya ada kesempatan nonton pun dia nggak mau nonton. Saking dia tuh sedih banget, dia nggak mau membuka luka dia lagi untuk tahu cerita tentang dia. Terus yang bikin Pak Oto sedih banget ya pada saat Pak Oto tuh besuk Jessica, karena Jessica tuh bilang dalam 2-3 tahun pertama yang Jessica lakukan itu dia mengupayakan supaya bisa melupakan semua peristiwa yang terjadi dan yang dia alamin. Sumpah itu sedih banget sih. Jessica tuh ya mencari cara bagaimana caranya untuk lupa. Ya dia sih dengan semedi ya. Kalau dari ceritanya Pak Oto, Jessica itu bersemedi supaya bisa melupakan semua itu gitu. Karena kalau nggak lupa ya susah hidupnya gitu. Ya kayak kita belum move on gimana sih gitu, masih sedih. Karena itu tuh dia menderita banget gitu loh. Karena kejadian itu dia menderita banget gitu. Karena tidak bersalah terus dijadikan korban gitu. Ya pasti menderita banget ya. Namanya orang nggak bersalah gitu, tapi nggak ada yang percaya. Pada saat itu banyak orang yang nggak percaya. Dan kayak hakim, ya mungkin yang percaya ya timnya Pak Oto sih. Ya sebenarnya ada timnya Jessica juga sih. Dulu kan ada 2 kubu ya, timnya Jessica sama timnya Mirna gitu. Yang mereka ya gitu. Ya cuman dulu nggak kayak yang sekarang kita bisa berstatement gitu. Dulu kayak orang-orang yang kayak aku ya misalnya, yang aku nggak tahu apa-apa kan cuma nonton di TV gitu. Ya cuma nonton di TV lah, dan cuma ada Facebook waktu itu. Kalau cuman bikin apa sih, kalau tulisan di Facebook itu dulu tulisan doang gitu. Cuman bisa itu aja. Kayaknya dulu jarang banget deh orang bikin video berstatement kayak gini. Pokoknya sedih banget kalau Pak Oto nyeritain Jessica yang kemarin dia baru datang itu. Nggak sabar sih aku Jessica bebas, terus dia kayak punya TikTok sendiri, dia punya IG dan lain sebagainya, terus dia tuh kayak live terus bisa disawer gitu. Aduh ya ampun, semua akan indah pada waktunya ya. Semoga ya, kita berdoa terus untuk Jessica. Bye bye. Saya melihat pertama kali ini diangkat berarti ada sesuatu yang belum puas. Sebenarnya harus kembali kepada profesionalisme. Jadi perlu dianalisa, dievaluasi di mana kekurangannya untuk perbaikan ke depan. Prinsip dalam pelaksanaan tugas kepolisian apabila ada kejadian tidak pidana atau kejahatan seperti kopi sianida ini harus benar-benar berangkat dari TKP. Itu TKP sumber informasi semua hal nanti dari situ. Dan kalau timnya nanti melihat jangan hanya di tengah, mungkin harus kembali ke start dari titik nol tadi. Kalau memang orang nggak puas ya silakan buka, perlu dibentuk dewan kode etik dan sebagainya, silakan. Jangan sampai ada catatan yang polemik itu tidak berkesudahan. Mungkin membutuhkan waktu lama, tidak bisa secepat itu ya. Jadi ini perkembangan baru. Jadi kalau semua kasus yang ditangani polisi difilmkan, wah ini juga polisi harus hati-hati ke depan nanti. Jadi jangan sembrono. Gengs, ada gosip. Jadi katanya, gila gue gosip banget. Jadi katanya si Mirna itu meninggoynya tuh sebenarnya wajar karena ada penyakit bawaan ya, asam lambung kali ya, karena dia bisa minum kopi terus sarapan ya, pokoknya karena ada penyakit bawaan ya akhirnya meninggoy. Ternyata mungkin beberapa hari mau urus surat ini, surat itu, surat kematian kan. Pas dicek-cek ternyata ada asuransi yang nominalnya luar biasa itu. Tapi asuransi itu nggak bisa diklaim kalau karena
si pemilik asuransi itu meninggoinya karena penyakit bawaan. Akhirnya dibikin-bikin loh, dibilang lah diracun lah, inilah itulah. Yang racun siapa kan harus, kalau kejahatan kan harus ada pelakunya. Nah, akhirnya bestie kita lah jadi pelakunya, jadi tersangka, jadi tertuduh lah pokoknya untuk demi 69M. Itu cuma gosip yang nggak tahu bener apa enggak, tapi itu masuk akal.